Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome to my video. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan di perusahaan jasa. Sebelumnya, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan keuangan dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini disusun sekali pada saat akhir periode akuntansi. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pengguna. Para pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan ini, akan memudahkan para pembaca laporan keuangan dalam mencari informasi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, sekarang ada berapa jenis kira-kira laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan jasa? Jadi teman-teman, ada 5 jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan setiap periodenya, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Namun, pada video kali ini, saya akan membahas 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan, kita telah melewati berbagai siklus akuntansi yang harus kita lalui. Nah, laporan keuangan ini merupakan siklus akuntansi yang ke-7 setelah penyusunan neraca saldo. Oleh karena itu, angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan atau nominal yang terdapat dalam laporan keuangan ini berasal dari neraca saldo yang sebelumnya kita susun. Berikut ini adalah contoh dari neraca saldo yang akan kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan yang akan kita bahas setelah ini. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi terkait dengan kegiatan operasional dari perusahaan. Laporan ini digunakan untuk mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan, serta digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan pada periode tersebut. Terdapat 2 komponen yang terdapat dalam laporan ini. Yang pertama adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang kedua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kedua komponen ini akan dibandingkan dalam laporan ini. Kemudian, hasil dari perbandingan tersebut akan menghasilkan laba atau rugi yang dihasilkan dari suatu perusahaan tersebut. Jika dilihat dari neraca saldo berikut, komponen yang dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan senilai 35 juta, kemudian jenis beban, yaitu ada beban listrik senilai 2.400.000, beban iklan 1.800.000, beban gaji 18 juta, dan beban sewa senilai 6 juta. Komponen-komponen ini dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi seperti berikut. Jangan lupa, setiap laporan harus ada kepala laporan yang berisi nama perusahaan, jenis laporan, dan periode pembuatan laporan. Pendapatan dan beban yang sebelumnya terdapat dalam neraca saldo dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dengan susunan sebagai berikut. Dari sini, kita dapat mengetahui total dari pendapatan dan juga total dari beban. Kemudian, total-total ini harus dibandingkan sehingga akan menghasilkan laba dari suatu perusahaan tersebut. Apabila pendapatan ini totalnya lebih besar daripada total beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Namun sebaliknya, apabila beban atau total beban ini terlalu tinggi, maka perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menginformasikan
perubahan modal atau ekuitas selama satu periode akuntansi. Untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, kita membutuhkan modal awal dari perusahaan, kemudian laba atau rugi dari perusahaan, kemudian prive, dan dividen jika ada. Jika dilihat dari neraca saldo, kita dapat menemukan bahwa terdapat modal awal dari perusahaan sebesar 50 juta. Kemudian terdapat prive sebesar 3 juta. Serta sebelumnya kita telah menemukan bahwa perusahaan mengalami laba bersih senilai 6.800.000. Komponen-komponen tersebut dapat dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas seperti berikut. Untuk perhitungannya, di sini terdapat modal awal, kemudian modal awal ini ditambahkan dengan laba bersih, karena kita dalam perusahaan tersebut mengalami laba, oleh karena itu modal awal ini harus ditambahkan dengan laba bersih. Apabila dalam suatu perusahaan tersebut mengalami rugi, maka modal awal ini harus dikurangkan dengan rugi dari perusahaan ini. Kemudian, setelah perhitungan modal awal dan juga laba atau rugi dari perusahaan, maka hasilnya ini kemudian dikurangkan dengan prive sebesar 3 juta dari perusahaan Bengkel Putrajaya ini. Kemudian, hasil dari pengurangan tersebut menunjukkan modal akhir dari perusahaan senilai 53.800.000. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan antara modal awal dan juga modal akhir dari perusahaan. Yang sebelumnya modal awal dari perusahaan tersebut adalah 50 juta, sekarang modal akhirnya adalah 53.800.000. Laporan posisi keuangan disusun untuk menyajikan informasi terkait aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Dalam laporan posisi keuangan ini terdapat komponen, yaitu aset, utang, dan modal atau ekuitas. Aset dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud. Kemudian untuk utangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Untuk aset lancar, ini adalah aset yang habis dalam 1 tahun atau masa ekonominya hanya 1 tahun saja. Contoh dari aset lancar ini adalah kas, perlengkapan. Kemudian untuk aset tetap, ini adalah aset yang masa ekonominya lebih dari 1 tahun atau aset tersebut dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset tetap ini adalah peralatan, tanah, mesin, dan sebagainya. Kemudian untuk aset tidak berwujud, ini berupa goodwill, patent, franchise, dan merek dagang, dan juga jenis lainnya. Sementara untuk hutang jangka pendek ini adalah kewajiban dari perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Sementara untuk jangka panjang, itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan bisa lebih dari 1 tahun. Jatuh temponya. Contoh dari hutang jangka pendek adalah hutang usaha atau hutang wesel. Kemudian untuk contoh dari utang jangka panjang adalah seperti utang obligasi atau hutang hipotek. Dalam neraca saldo berikut ini, komponen yang dapat dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan adalah beberapa jenis aset dan juga utang usaha. Kemudian komponen-komponen ini dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan dengan susunan sebagai berikut. Dalam laporan posisi keuangan,
dibagi menjadi dua kolom, yaitu terdapat kolom aktiva dan juga kolom pasiva. Setiap kolom ini terdiri dari beberapa kelompok. Dalam kolom aktiva terdapat kelompok berbagai jenis aset, dari jenis aset tetap, aset lancar, ataupun aset tidak berwujud. Karena dalam perusahaan ini tidak mencantumkan aset tidak berwujud, maka yang dimasukkan adalah kelompok aset tetap dan juga aset lancar. Setiap kelompok aset di sini harus ditotal sendiri terlebih dahulu. Kemudian total aset, setiap total aset ini kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan total aktiva. Begitu juga dengan kolom pasiva. Di sini terdapat kelompok ekuitas dan juga kelompok kewajiban, di mana kelompok ekuitas ini terdiri dari modal. Modal di sini menggunakan nominal dari modal akhir, bukan lagi menggunakan modal awal. Modal akhir ini dapat dilihat di laporan perubahan ekuitas yang sebelumnya kita susun. Kemudian di kelompok kewajiban terdapat utang jangka pendek, yaitu utang usaha senilai 8.800.000. Kemudian dari kelompok ekuitas dan juga kelompok kewajiban ini ditotal sehingga akan menghasilkan total dari pasiva, yaitu 62.600.000. Dari total aktiva maupun total pasiva ini harus balance jumlahnya atau harus sama. Apabila terdapat perbedaan dari jumlah kedua kelompok ini, maka mungkin saja terjadi kesalahan dari perhitungan ataupun terdapat kesalahan pencatatan selama siklus akuntansi berlangsung. Namun, kebalansan ini sebelumnya sudah terdapat dalam total dari setiap debit kredit neraca saldo. Jika di neraca saldo sudah balance, namun di laporan keuangan ternyata tidak balance, maka kemungkinan saja dalam memasukkan setiap komponen terdapat kesalahan. Tetapi, jika dari neraca saldo sudah ditemukan ketidakbalansan ini, maka pasti terdapat kesalahan di proses perhitungan dan pencatatan sebelumnya. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.